Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafi Omudi, NPM 2102120126, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Aceh. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Strategi Pemasaran, Pelayanan, dan Harga terhadap keputusan pembelian barang bangunan dengan pendapatan sebagai variabel mediasi. Studi kasus pada CV Aidako Aceh Selatan. Latar belakang. Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah strategi pemasaran. Penulis mengacu pada teori Philip Kotler 2019-401 bahwa strategi pemasaran merupakan pendekatan utama yang akan digunakan oleh bisnis untuk mencapai tujuan telah ditentukan. Hal ini mencakup keputusan penting mengenai target pasar, posisi pasar produk, bauran pemasaran, dan tingkat pengeluaran pemasaran yang diperlukan. Harga pun tidak kalah penting dan menarik keputusan pembelian konsumen. Menurut Permana dan Adji 2021 berpendapat bahwa harga yaitu sejumlah nilai yang dibebankan dan dipertukarkan konsumen untuk memiliki menggunakan suatu produk tersebut. Oleh karena itu, keputusan pembelian berhubungan erat dengan penjualan. Jika keputusan pembelian meningkat, maka akan meningkat. Upaya meningkatkan keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga, lokasi, kualitas produk, kualitas pelayanan, promosi, aspek harga, dan kualitas pelayanan dinilai relevan dengan konteks perusahaan dagang yang akan diteliti. Jackson R.S. Wiens 2013. Hal tersebut juga berlaku bagi CV Aida & Co yang bergerak pada bidang pemasaran bahan-bahan bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Perusahaan yang sedang berjalan selama 2 tahun ini menjalankan bisnis tersebut dengan menerapkan dan mengedepankan manajemen pemasaran dan pelayanan menarik bagi konsumen. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk bahan bangunan di daerah tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Strategi Pemasaran, Pelayanan, dan Harga terhadap keputusan pembelian barang bangunan dengan pendapatan sebagai variabel mediasi. Studi pada CV Aida & Co Aceh Selatan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, apakah strategi pemasaran pengaruh terhadap keputusan pembelian barang bangunan di CV Aida & Co? 2. Apakah pelayanan pengaruh terhadap keputusan pembelian bangunan di CV Aida & Co? 3. Apakah harga pengaruh terhadap keputusan pembelian bangunan di CV Aida & Co? Sedangkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui apakah strategi pemasaran pengaruh terhadap keputusan pembelian barang bangunan di CV Aida & Co. 2. Untuk mengetahui apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang bangunan di CV Aida & Co. 3. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang bangunan di CV Aida & Co. Kajian pustaka, strategi pemasaran ialah suatu rencana yang disusun oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pasar, membedakan diri dari pesaing, serta mencapai keunggulan kompetitif. Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen, misalnya pemberian fasilitas alternatif, pembayaran, pemasangan, perlengkapan, dan sebagainya. Langsung saja masuk ke harga. Harga ialah jumlah uang atau nilai yang dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan perusahaan. Harga ialah salah satu elemen pemasaran yang paling penting dan memiliki dampak langsung terhadap permintaan pasar, posisi kompetitif, dan profitabilitas perusahaan. Penetapan harga yang dapat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pemasaran sebuah produk atau layanan. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian ialah pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pemilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harusnya tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengaruh kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Sedangkan proses pengambilan keputusan adalah langkah-langkah atau tahapan yang diikuti oleh individu atau organisasi dalam memilih di antara berbagai pilihan tersedia. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut ialah beberapa dimensi yang umumnya digunakan untuk mengukur keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, benefit asosiasi. Yang kedua, prioritas dalam membeli. Ketiga, frekuensi dalam pembelian. Yang keempat, evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Di sini kerangka pemikirannya ialah strategi pemasaran di X1, pelayanan di X2, harga di X3, dan keputusan pembelian Y. Metode penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk lokasinya, penelitian ini dilakukan pada konsumen CV Adeco di Aceh Selatan. Variabel penelitian ini adalah pengaruh strategi pemasaran, pelayanan, dan harga terhadap keputusan pembelian barang menggunakan di CV Aida Co. Masuk ke bagian sampel penelitian. Sampel ialah bagian yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Sugiono 2020. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang konsumen CV Aida Co. Teknik analisis data. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam bentuk data kuantitatif. Adapun nilai kuantitatif yang akan dikomposisikan dilakukan dengan skala Likert, yaitu metode pelaksanaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi responden sebagai dasar nilai pemahamannya. Sugiono 2020. Pengujian hipotesis. Uji T. Kriteria pengambilan keputusan adalah yang pertama, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T tabel lebih besar T hitung, maka HO diterima atau HA ditolak. Jika T tabel lebih kecil T hitung, maka HO ditolak atau HA diterima. 2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. Jika angka probabilitas signifikan lebih besar 0,05, maka HO diterima atau HA ditolak. Jika angka probabilitas signifikan lebih kecil 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Uji F. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, HO diterima jika F dihitung lebih kecil F tabel pada A sama dengan 5%. 2. HA diterima jika F hitung lebih besar F tabel pada A sama dengan 5%. Baiklah, sekian tugas dari proposal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.